berbicara tentang sirkulasi global. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya, Faisal Fadlan Yasmin, dan teman saya bernama Muhammad Damario Aditya Pratama akan menyampaikan materi tentang sirkulasi global. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Pengertian dari sirkulasi global. Sirkulasi global merupakan sebuah peredaran angin dengan arah dan tekanan yang tetap sama arahnya selama beberapa bulan atau pada suatu waktu tertentu. Dapat kita lihat di sini adalah skema sirkulasi sel Hadley. Untuk wilayah kutub dominan angin timuran. Di wilayah subtropis angin barat. Dan di wilayah subtropis untuk yang BBU adalah angin pasat timur laut. Sedangkan di BBS atau bagian selatannya adalah angin pasat tenggara. Sistem angin dunia atau sel Hadley dapat dibagi menjadi doldrums bertekanan rendah, angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara, garis lintang kuda bertekanan tinggi, angin barat, angin timur kutub. ITCZ, Intertropical Convergence Zone, yaitu daerah pertemuan angin pasat dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan tropis. Identik dengan area pertumbuhan awan-awan konvektif bergeser sesuai gerak semu matahari. Disebut doldrum. ITCZ ini bervariasi pada setiap lintang. Mengapa? Dikarenakan pergantian musim antara belahan bumi utara dan selatan, dan juga perbedaan suhu permukaan antara lautan dan daratan. Ini adalah doldrums bertekanan rendah. Daerah doldrums atau daerah angin mati merupakan suatu daerah yang bertekanan rendah yang terdapat di sekitar khatulistiwa. Di daerah ini tempatnya terdapat udara panas yang selalu naik dan cukup jarang angin untuk berhembus. Daerah doldrums juga merupakan tempat pertemuan antara angin pasat timur laut dan juga angin pasat tenggara. Arus hangat merupakan arus yang bersifat hangat yang berasal dari ekuator. Sifatnya adalah cepat, sempit, dalam, terletak di sebelah barat samudra. Contoh arus hangat: arus Corosio, arus Brazil, arus Agulhas, Khas, arus Australia Timur, Gulf Stream, dan lain-lain. Sedangkan lawannya adalah arus dingin, yaitu arus yang bersifat dingin dan berasal dari kutub. Sifatnya alirannya lambat, lebar, dangkal, terletak di sebelah timur suatu samudra. Contoh arus dingin adalah arus Oyasio, arus Benguela, arus Kanari, arus Peru, arus Australia Barat, arus California, dan lain-lain. Ini adalah sirkulasi eddy yang diambil pada tanggal 17 Januari 2019 pada jam 7. Eddy. Apa sih itu eddy? Ya, eddy adalah pusaran massa air di laut yang utamanya terbentuk di sepanjang batas arus samudra. Eddy ini muncul dipengaruhi oleh arus yang terhalang oleh topografi pulau sehingga terbentuk suatu pusaran besar massa air. Bisa kita lihat ya. Eddy ini ada eddy junior dan eddy senior. Next. Ini adalah jet stream. Jet stream umumnya bertiup dari barat ke timur. Di bumi
terdapat dua jenis arus jet stream, yaitu adalah polar dan subtropikal. Dua jenis ini dapat kita temukan di belahan bumi utara dan dua di belahan bumi selatan. Terjadi karena udara bertekanan rendah naik dari khatulistiwa dan bertemu dengan tekanan tinggi dari kutub. Pertemuan tekanan yang berbeda membentuk pipa yang arusnya tidak teratur. Arus jet stream yang tak teratur tersebut akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan gelombang Rossby. Meridional di atmosfer bumi. Terdapat 3 sel meridional di atmosfer bumi. Yang pertama adalah sel Hadley, yaitu pola gerakan udara yang bergerak naik di khatulistiwa dan turun di sekitar daerah subtropis. Dampak dari adanya sel ini adalah terbentuknya angin pasat, dijelaskan oleh teori thermally direct cell. Yang kedua adalah sel Ferrel, pola gerakan udara yang berasal dari yang berasal dari daerah sekitar lintang 30 derajat menuju daerah kutub lintang 60 derajat, dijelaskan oleh thermally indirect cell. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sel kutub, yaitu pola gerakan udara dari kutub menuju daerah lintang 60 derajat. Angin pasat timur laut dan tenggara. Nah, kita lihat sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator adalah angin pasat. Angin pasat yang datangnya dari timur laut disebut angin pasat timur. Ada pula angin pasat yang bertiup dari arah tenggara disebut angin pasat tenggara. Lintang kuda. Lintang kuda adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah subtropical high, yaitu daerah antara 30-35 derajat lintang utara dan lintang selatan. Pada daerah ini terjadi tekanan udara yang tinggi dan menyebabkan subsidensi sel Hadley dan menyebabkan angin bertiup pelan. Angin barat kutub atau angin muson barat adalah angin yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia. Contoh, Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April di Indonesia. Angin timur kutub, angin yang mengalir dari Australia ke benua Asia. Yang hal ini adalah yang menyebabkan Indonesia terjadi musim kemarau. Dapat kita lihat terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan maksimal sampai Juli. Sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker, juga dikenal sebagai sel Walker, adalah model konseptual dari aliran udara di sekitar daerah tropis di atmosfer yang lebih rendah, yaitu troposfer. Menurut model ini, bidang udara mengikuti sirkulasi tertutup dalam arah zonal dan vertikal. Secara umum, disebabkan oleh perbedaan dalam distribusi panas antara laut dan daratan. Monsun di Asia. Selama winter, masa udara di benua Siberia lebih dingin daripada udara di atas Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Terbentuk tekanan tinggi dalam daerah yang cukup luas di atas benua Siberia. Akibatnya, udara bergerak dari Siberia ke Samudra Hindia. Selama pergerakan ini, udara dibelokkan ke kanan akibat gaya Coriolis. Karena massa udaranya yang terbentuk adalah massa udara yang dingin dan kering, maka winter monsoon ini memberikan musim kering dari timur hingga ke selatan Asia. Pada saat summer, maka terjadi sebaliknya, sehingga udara yang bergerak dari Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan ke benua Siberia. Udara ini hangat
dan kaya akan uap air, sehingga di Asia Timur hingga Selatan mengalami musim basah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak ada kekurangan, saya mengharapkan kritikan kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.